terintimidasi untuk berkarya, bisa jadi Anda sedang menggunakan motivasi. Pertimbangkan cara ini agar Anda lebih mudah untuk berkarya. Perkenalkan, nama saya Rahmat Barus MBA, saya seorang master praktisi Neuro Linguistic Programming, CF Law Attraction. Seperti yang kita sudah punya bersama, banyak orang di luar sana itu ketika ingin berkarya, mereka terintimidasi dengan pikiran mereka. Karena seperti yang kita sudah punya bersama, pikiran itu diciptakan untuk bertahan hidup, atau lebih tepatnya otak diciptakan untuk bertahan hidup, sehingga ketika berbicara mengenai berkarya, kebahagiaan, otak itu nggak familiar. Dan ketika kita ingin berkarya, karena otak takut kita tersakiti, atau orang-orang tidak memberikan validasi akan karya kita, otak langsung bilang, susah, nggak usah deh berkarya, mending kamu mengunci diri di kamar aja nonton Netflix. Nah, disinilah letak kesadaran itu berfungsi, karena seperti yang kita sudah bersama, otak kalau jadi pelayan itu menyenangkan, tapi kalau jadi tuan itu mengerikan. Otak lebih baik dikuasai, dikendalikan oleh kesadaran. Kesadaran adalah menerima semua tanpa penghakiman. Kesadaran adalah sebuah sebuah kesatuan kita dengan antara diri kita dengan semesta ini. Ciri-ciri bagaimana kita sudah bergerak menggunakan kesadaran adalah kita melihat semuanya dari sisi possibility, kemungkinan, bukan dari sisi kekurangan dan ketakutan. Oleh karena itu, ketika otak Anda berusaha untuk mengendalikan Anda saat Anda ingin berkarya, yaitu gunakan pertanyaan, yaitu apa yang menyenangkan buatku yang bisa aku karyakan hari ini. Dengan begitu, Anda tidak lagi berfungsi dari ketakutan, bingung mau melangkah apa, melainkan Anda bertanya ke dalam diri Anda, apa nih yang menyenangkan buat saya yang bisa saya lakukan hari ini. Dan seperti yang kita sudah punya bersama, kekuatan pertanyaan adalah sudah diakui oleh banyak orang, terutama Albert Einstein. Dia pernah mengatakan, saya mencari 55 menit pertama, saya mencari pertanyaan yang tepat hanya untuk menyelesaikan permasalahan dalam waktu 5 menit. Artinya, pertimbangan untuk menggunakan pertanyaan, karena pertanyaan itu mengarahkan kita ke arah inspirasi, ke arah kreativitas dibandingkan asumsi. Karena asumsi-asumsi yang kita gunakan, sekali lagi saat ingin berkarya, biasanya ke arah ketakutan, nggak bisa nih, nggak mungkin lah, susah banget ini. Nah, yang kedua adalah bagaimana supaya kita bisa berkarya adalah berhenti menggunakan motivasi. Karena ada sebuah riset yang menemukan bahwa orang yang mendaftar gym di awal tahun itu akan kebanyakan membatalkan member gymnya di bulan Juni. Itu kenapa B.J. Fogg dari Stanford University mengatakan bahwa berhenti menggunakan motivasi untuk berkarya karena sifatnya naik turun tidak bisa diandalkan. Lebih baik kita menggunakan kebiasaan kecil rutin. Contohnya apa? Saat Anda ingin berkarya, saat Anda ingin rutin lari pagi misalnya, pertimbangkan untuk menaruh sepatu lari Anda di samping tempat tidur. Atau kalau Anda ingin rajin nge-gym, tolong taruh tas gym Anda di pintu keluar. Sehingga Anda tidak lagi mencari-cari, misalnya Anda semangat lari pagi, namun Anda harus mencari-cari terlebih dahulu di mana Anda terakhir menaruh sepatu lari Anda, yang mana akan menyebabkan motivasi turun dan akhirnya Anda tidak lari sama sekali. Nah, ini yang mungkin bisa Anda pertimbangkan untuk berkarya, karena itu tadi, berkarya yang menghalangi adalah otak kita, dan berhenti menggunakan motivasi, lebih baik menggunakan kebiasaan kecil rutin. Asik ya? Sampai ketemu di episode berikutnya, and please keep having fun. Bye-bye.